الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah berkat nikmat dan karunia-Nya. Pada hari ini dengan izin Allah kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan amal-amal ibadah kita lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini kita berada di awal tahun baru Hijriah 1447. Adalah satu momentum yang sangat tepat di mana kita menyadari betul bahwa perjalanan waktu sangat cepat. Perjalanan waktu demikian cepat, hari demi hari, pekan demi pekan, bulan demi bulan, tahun berganti dengan tahun. Kita dibawa oleh waktu ini pada satu waktu, pada satu titik yang nantinya akan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sadar bahwa dengan bertambahnya usia, yang pada hakikatnya usia itu berkurang, karena semakin berkurang jatah hidup kita di dunia, semakin berkurang sisa dari perjalanan hidup kita di dunia. Barangkali tinggal sekian persen hidup kita di dunia ini. Maka orang yang sadar betul bahwa kehidupannya semakin lama semakin dekat pada kematian dan saat-saat ajal yang akan datang. Orang yang menyadari hal ini, dia akan mengevaluasi dirinya. Dia akan melakukan muhasabah. Momentum tahun baru ini adalah momentum kita melakukan muhasabah. Sebagaimana yang disebutkan bahwa Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an menyebutkan, memberikan satu arahan, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzan alaikum. Hisablah diri kalian, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbang-timbanglah amal kalian sebelum amal kalian nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu keniscayaan yang akan kita hadapi dan kita alami. Setiap manusia mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, dia sedang menuju pada hakikatnya kepada satu titik henti dari kehidupan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayatnya
Di antara ayat yang disebutkan oleh Allah, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Kata Allah Subhanahu wa taala, waktu hisab bagi manusia itu sudah dekat. Hisab bagi manusia itu semakin dekat, tetapi sayangnya banyak manusia yang lupa dan alpa. Banyak manusia yang lalai. Banyak manusia yang tidak menyiapkan diri. Seakan-akan dia merasa akan hidup selamanya di dunia. Seakan-akan dia tidak akan pernah menjumpai dengan mati. Padahal Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kematian yang mereka lari darinya, yang tidak mereka sukai, yang tidak mereka inginkan, ketahuilah bahwa kematian itu pasti akan mengenai mereka. Kematian itu pasti akan datang kepada mereka. Wa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah tiba ajal itu, mereka tidak bisa memajukan dan tidak bisa memundurkan. Karena kematian ini adalah sesuatu yang hakikat, yang hakiki, yang pasti akan terjadi pada setiap manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Maka orang yang bijaksana menyiapkan dirinya. Orang yang bijaksana menyiapkan apa yang akan dia bawa, sebab dia tidak akan dibiarkan begitu saja. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa innakum ilaina la turja'un. Allah Ta'ala mengatakan, apakah kalian mengira, afahasibtum, bahwa kalian diciptakan oleh Allah sia-sia begitu saja, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan kembali kepada kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa semua manusia akan kembali kepada Allah. Mereka tidak akan dibiarkan oleh Allah ketika manusia wafat, ketika manusia meninggal dunia. Ketika itulah saat-saat yang menentukan akan datang. Ketika itulah manusia akan menghadapi kondisi yang menentukan dalam kehidupannya. Apakah dia akan bahagia atau dia akan celaka? Pada saat sakaratul maut itu datang, diperlihatkan tempatnya nanti di akhirat. Ketika dia dibawa, diantarnya ke kubur oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan ketika yang mengantar meninggalkan kubur tersebut, maka ada dua malaikat yang siap untuk bertanya kepadanya. Ada dua malaikat yang siap untuk menanyakan kepadanya. Di antara pertanyaan yang akan diajukan adalah, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyyuka, siapa nabimu? Wa madinuka, apa agamamu? Ini adalah pertanyaan yang tidak akan bisa dijawab oleh orang-orang yang kafir, oleh orang-orang yang ahli maksiat, oleh orang-orang yang jauh dari Allah. Mereka tidak akan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Tetapi orang yang beriman, orang yang diteguhkan oleh Allah, orang yang istiqamah dalam hidupnya, orang yang banyak melakukan amal saleh, orang yang benar-benar menunjukkan ubudiyahnya kepada Allah, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Ta'ala akan teguhkan dia. Allah akan berikan keteguhan kepadanya sehingga dia bisa menjawab dengan pasti dan dengan meyakinkan bahwa Rabbnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agamanya adalah agama Islam. Nabinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang semacam ini akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak hanya berhenti ketika di dalam kubur, ketika manusia nanti dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, mereka juga akan mendapatkan pertanyaan. Dan disebutkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba, manusia tidak akan bergeser kakinya kecuali akan ditanya tentang 4 hal. Ditanya dia tentang umurnya, an umrihi fima afnah, usianya dipakai buat apa. Wa an ilmihi, ilmunya, fima fa'al, dipergunakan buat apa itu ilmunya. Dan disebutkan pula akan ditanya kepadanya an malih, min aina iktasaba wa fima anfaq, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Wa an jismihi fima ablah, dan tentang jasadnya, tubuhnya, fisiknya dipakai buat apa sampai menjadi renta, sampai menjadi lemah. Ini semuanya adalah satu keniscayaan di mana setiap kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalannya dalam ketaatan sampai akhir hayat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala nabiyyina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.